baik karena libur maupun karena berhalangan. Saya berhalangan karena saya jatuh dari motor. Ya, baik. Ini pertemuan kita yang ke Hari ini sesuai dengan absen saya, pertemuan ke-11, Pak. Ya, memang minggu pertemuan ke-11. Seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa untuk mata kuliah teknologi dan teologi ini sebenarnya merupakan mata kuliah yang bersifat refleksif ya. Jadi mata kuliah yang bersifat refleksif untuk mengimbangi Bapak Ibu di dalam pelaksanaan baik berteologinya maupun berteknologinya. Nah, hari ini merupakan pertemuan ke-11 tanggal 17 bulan 4 kita mulai perkuliahan kita, perkuliahan yang ke-11. Tentu Bapak Ibu sudah berdoa ya, jadi kita langsung saja. Nah, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk merefleksikan faktisitas Heidegger yang sudah kita pelajari waktu lalu. Kita akan bawa itu lebih ke dalam untuk merefleksikan lalu di mana titik temu antara teologi dengan teknologinya. Nah, seperti itu. Saya mengulangi kembali, tentu bahwa di dalam mata kuliah ini bukan mata kuliah media yang menggunakan atau memanfaatkan teknologi untuk berteologi, bukan, tetapi mencari titik temu antara teologi dengan teknologi yang pada umumnya dipahami oleh orang sebagai dua disiplin ilmu karena memiliki epistemologi atau sistem keilmuan yang berbeda. Nah, justru di situ kita berhutang pemikiran secara mendasar dari Martin Heidegger yang telah memberikan dudukan filosofis bahwa teknologi itu not just as instrument, gitu kan, bukan sekedar hanya perangkat atau peripheral atau equipment, tapi lebih dari itu teknologi itu juga merupakan aletheia, gitu kan. Itu dalil-dalil dasar Heidegger yang menuntun kita untuk kita nanti akan menemukan titik temu. Nah, apalagi waktu beberapa minggu sebelum saya sakit ya, saya sudah ajak Bapak Ibu untuk membahas kasusnya si siapa itu, Dante itu ya, bahwa tangan manusia tanpa alat saja juga bisa digunakan sebagai teknologi untuk maksud membunuh orang, gitu kan. Nah, jadi teknologi bukan sekedar instrumen, bukan sekedar alat, tetapi lebih dari itu dia merupakan maksud, ya. Maksud dalam pengertian cara untuk mengada. Nah, jadi jangan lupa seluruh perkuliahan kita, core-nya dari mata kuliah teknologi dan teologi ini, kita secara filosofis dahulu ya, kita mendasarkan pada faktisitas Heidegger yang 3 cara mengada itu. Yaitu apa? Jangan lupa, itu sangat mendasar sekali itu. Ada, berada, dan mengada. Ya, di sein, kemudian Innerweltsein, kemudian mengada. Nah, baik itu Mitdasein maupun Mitsein. Jangan lupa, itu teori dasarnya.
secara filosofis. Nah, perlu diketahui bahwa landasan filosofis ini membantu kita lebih dalam atau lebih tinggi, gitu kan, untuk nanti mencari gantungan atau dalil teologisnya. Karena apa? Ya memang namanya filosofis itu hanya sebatas dia membatasi diri, dia tidak terburu berani gitu ya, bukan tidak berani, tidak terburu berani langsung mengatakan dan menyambungkan dengan Allah gitu, karena memang batas wilayah filsafat di situ. Nah, namun ketika itu diteruskan, itu menjadi bagian atau domain teologi gitu kan. Nah, jadi nanti kita akan tahu bahwa titik temu antara teologi dan teknologi itu adalah jawabnya sederhana, pada dasein itu sendiri, pada manusia itu sendiri. Nah, bahkan teologi juga sama sebagai teknologi, dia memiliki status sebagai aletheia. Aletheia kalau di dalam teologi dikatakan sebagai kebenaran, kesejajaran, gitu kan, kebenaran. Nah, kebenaran tentunya kebenaran kalau dalam dunia ranahnya teologi, kebenaran kebenaran Tuhan dalam arti penyataan Tuhan pada manusia, gitu kan. Nah, tapi pada ranah filosofisnya untuk teknologinya, gitu kan, dia juga merupakan kebenaran, kebenaran dalam pengertian apa? Mulai dari maksud manusia, gitu kan, sampai kepada wujud. Nah, ini berarti ngomong mulai dari tataran metafisik sampai kepada fisik, gitu kan. Ngomong dari tataran mitos sampai pada logos, gitu. Nah, jadi kesinambungan antara aletheanya baik pada ranah teologisnya maupun pada ranah teologinya adalah pada aletheanya itu, yang mana aletheanya itu adalah pada dalam diri manusia itu. Nah, itu bahasan-bahasan yang kita sudah bahas lalu. Dan jangan lupa, teknologi itu selalu ada pada mode berada yang kedua, yaitu apa? Ada, berada, dan mengada. Sorry, yang ketiga. Jadi teknologi itu selalu ada pada ada yang ketiga, yaitu mengada, karena dia harus mengada. Disitulah manusia harus berteknologi. Nah, termasuk juga kesamaannya dengan teologi. Gitu kan. Nah, saudara, saya mau tanya ya sama Bapak Ibu ya, mana yang lebih dulu antara pengalaman dan rumusan? Pengalaman baru dirumuskan, Pak. Ya. Nah, jadi Bu Francisca benar. Pengalaman kemudian dirumuskan, dan ingat ya, teologi itu selalu merupakan akhir. Teologi itu selalu merupakan rumusannya. Tetapi berangkatnya selalu dari pengalaman. Nah, jadi namanya teologi itu selalu merupakan sebuah atau sesuatu yang kemudian. Nah, awalnya adalah pengalaman. Pengalaman ini mulai dari dia berpikir, mulai dari dia menganalisis, gitu kan, mulai dari dia menemukan, mulai dia pengalaman itu mulai dari itu semua. Nah, itulah yang disebut dalam bahasa teologi disebut logos. Nah, makanya ketika nanti kita melihat bahwa titik temu teologi dan teknologi itu satu pada dasein atau manusia itu sendiri.
Nah, disinilah secara teologis kita bisa merumuskan. Jadi, Pak, kalau gitu sebenarnya perilaku itu juga teknologi. Iya. Nah, masalahnya dalam bahasa lain yang lebih sederhana, apakah manusia dalam berperilaku, bagaimana juga perilaku itu masalahnya aletheia, apa yang dipikirkan itu yang diwujudkan. Aletheia pada level aletheia pada level teknologinya ini sesuai dengan aletheia pada level teologisnya itu. Itu dudukan sentral, dudukan fundamental, dudukan dasar dari teologi dan teknologi itu. Dan ingat, teknologi itu tidak harus, ini saya ngulang beberapa pelajaran dasar ya, teknologi itu yang disebut teknologi itu bukan cuma high tech ya. Jadi orang dulu sudah tahu dia memerlukan pisau, kemudian dia menajamkan batu, itu teknologi. Makanya istilah teknologi itu selalu dikaitkan dengan masanya seperti high tech gitu kan, modern teknologi dan lain sebagainya. Tapi ingat, teknologi itu sendiri itu dia merupakan bagian manusia yang primordial. Primordial itu yang awal, yang memang menyatu sejak awal dengan dirinya. Karena apa? Ya tadi itu jawabnya, tiga mode ada itu. Dia ada, dia berada, dan dia harus mengada. Nah, dalam kegiatan atau keharusan untuk mengada inilah dia berteknologi. Gitu. Jadi Britania, Pak Nathanael, Bu Francisca, itu setiap hari berteknologi, bahkan bayi pun berteknologi, gitu kan. Nah, lalu apa kedudukannya? Kesamaan kedudukannya dengan ini di belakang saya ada dangdutan ini. Orang buat speaker ramai sekali, semoga nggak masuk di petamburan. Nah, bagaimana kedudukan teologi di dalam teknologi? Memang secara konten keilmuannya, gitu kan, memang itu dua domain yang berbeda. Justru disitulah Heidegger membantu kita di dalam merumuskannya secara lebih filosofis pada ranah ontologis, gitu kan, bahwa kedudukan teologi selalu pada ada fase atau bagian yang ketiga dari ada, yaitu mengada. Nah, teologi itu sebenarnya juga merupakan bagian pada fase yang ketiga. Dia bukan pada fase yang pertama, pada fase yang kedua dalam pengertian dia berada, tetapi dia adalah pada fase yang ketiga juga, ketika manusia atau dasen itu harus mengada. Kalau teknologi adalah keharusan manusia untuk mengada di dalam, ingat, relasi dengan sesamanya, gitu kan, yang kita sebut mitdasein, gitu kan, baik dengan sesamanya mitdasein maupun dengan benda-benda di sekelilingnya yang kita sebut dengan mitsein. Makanya dibedakan antara kalau di Indonesia memang dan bahasa Inggris cuma with gitu ya. Tapi di dalam istilah Heidegger dibedakan being dasein with dan being with, itu dua hal yang berbeda. Bermanusia dengan atau bersama dengan, itu dua hal yang berbeda. Nah, bahasa filsafat ini tidak ditemukan di dalam bahasa umum karena dalam bahasa Inggris paling along with atau with gitu doang. Tapi Heidegger benar-benar tajam sehingga membedakan dua relasi, manusia dengan manusia dengan benda yang bukan manusia.
Itu pun oleh Heidegger, jangan lupa dibedakan lagi menjadi dua, yaitu Zug dan Zuhandenes. Ya. Zug itu adalah barang-barang yang tidak atau benda-benda yang tidak ada hubungannya dengan kita pada satu momen. Misal Bu Francisca sekarang menggunakan kacamata. Itu sebagai benda yang mempunyai relasi untuk kegiatan saat ini. Nah, itu namanya Zuhandenes. Tetapi Bu Francisca sekarang duduk di situ, ada piring di dapur. Itu tidak mempunyai relasi untuk momen ini. Gitu kan? Kecuali kalau misal di depan komputernya sambil makan. Nah, berarti dia mempunyai relasi dengan piring. Nah, disitulah nanti faktisitas Heidegger ini bisa kita kembangkan untuk melihat atau menelisik bagaimana relasinya dengan sesama, baik itu manusia dengan sekelilingnya. Nah, kemudian kita juga sudah belajar bagaimana ketika sebuah teknologi gitu kan hadir di tengah masyarakat gitu kan. Teknologi hadir di tengah masyarakat yang kemarin kita belajar tentang Jacques Ellul itu. Nah, kalau Heidegger melihat atau memberikan kritik ini bukan tukang protes ya. Walaupun dalamnya memang ada protes, tapi dalam istilah ilmiah kritik adalah respon bahwa teknologi itu berbahaya. Karena apa? Bukan sekedar alat atau perangkat, tetapi pada akhirnya teknologi itu adalah maksud manusia itu sendiri. Makanya sampai-sampai Heidegger mengatakan pada akhirnya teknologi tidak netral. Walaupun di dalam kasus dia di dalam sebuah perkara, dia selalu sebagai instrumental. Tetapi teknologi tidak netral. Nah, itulah makanya Heidegger menggunakan metodologi yang disebut ontologis. Ya. Jadi melihat segala sesuatu dari segi ontisnya, dari segi esensinya. Tetapi tidak pada Jacques Ellul, walaupun saya yakin dan percaya pemikiran Heidegger juga diserap oleh Jacques Ellul. Ellul lebih melihat bahwa ketika sebuah teknologi hadir di tengah masyarakat, pasti itu menimbulkan dalam tanda kutip persoalan atau fenomena teknologis. Fenomena teknologis. Nah, yang kita sebut sebagai determinasi teknologi. Determinasi teknologi itu adalah suatu adanya sebab akibat yang bukan cuma satu, tapi efek domino, sebab akibat ada sebab akibat lagi dan lain sebagainya. Sebab akibat melahirkan sebab melahirkan akibat. Nah, itu yang disebut determinasi terhadap atas hadirnya teknologi. Ya, kemarin juga kita udah pernah ngobrol kan soal saya paling benci makan di McD itu. Walaupun saya bisa, tapi lihat begitu udah males itu. Itu bagi saya kayak nggak manusiawi gitu ya. Kita datang nggak ada yang diajak omong gitu kan. Menyambut ya Pak. Iya, bukan cuma menyambut ya, tapi diperhadapkan dengan mesin itu. Gitu kan. Nah, kayak tadi hari ini saya mengurus website kampus yang mati gitu kan. Nah, tiba-tiba biasanya kalau Bapak Ibu mengunjungi situs BPJS gitu kan ada fasilitas chatting di website gitu kan. Kemudian langsung direspon. Enggak, ini yang respon AI coba. Kan dongkol gitu. Diajak ngomong apa enggak nyambung, diajak ngomong apa enggak nyambung. Nah, ini bagi saya pribadi saya berharap Bapak Ibu tentu mempunyai pemikiran sendiri ya.
Inilah yang disebut masyarakat yang semakin teknologis gitu. Ya, dan semakin tidak manusiawi. Padahal saya menghubungi atau menggunakan fitur chat itu berharap bertemu dengan pribadi yang mendengar persoalan saya. Enggak, ini yang menjawab mesin AI gitu kan. Ditanya apa ngomong apa, ditanya apa jawab apa gitu. Nah, apakah kita akan seperti ini gitu kan? Bayangin aja kalau gereja pakai AI gitu kan, imamnya pakai AI semua gitu. Nah, apa jadinya gitu? Nah, di dalam kehidupan kita ada yang disebut dengan eksistensi korporeal dan eksistensi virtual ya, atau eksistensi digital. Nah, jangan lupa kita walaupun sekarang bertemu melalui media seperti ini adalah virtual. Tetapi ingat bahwa eksistensi korporeal, eksistensi yang sebenarnya, yaitu ketika Pak Nathanael ada di mana itu? Di kota apa, Pak? Nggak dengar, Pak. Kalau Bu Francisca ada di kota mana? Saat ini di Kalteng, Pak, di Lamandau. Misal saya datang ke Kalteng ketemu Pak Nathanael, Pak Bu Francisca, gitu kan? Nah itu relasinya lain, itu yang disebut relasi eh, korporeal, yang tentunya berbeda. Nggak usah lah susah-susah bayangin, ini kan kebanyakan udah berkeluarga kan, kecuali siapa? Britania udah berkeluarga belum? Britania. Oh, dia ngilang. Siapa yang belum berkeluarga di sini? Pak, Pak Rudi udah berkeluarga belum? Pak, anak 3. Ya ingatlah pada waktu masa pacaran dulu, gitu. Coba pacarannya virtual terus gitu. Kira-kira ada yang terganggu nggak? Gitu. Ya ketemuan tiap hari, tapi pakai Zoom, pakai WA, kan nggak enak. Nah, itu yang tidak bisa ditipu dari eksistensi yang disebut eksistensi korporeal. Gitu. Tiap hari memang ketemu, gitu kan? Tapi ketemunya dipisahkan oleh jarak, didekatkan oleh perangkat, gitu kan? Connecting people itu semboyannya Nokia kan dulu. Nah, apalagi ingatlah zaman atau masa-masa pacaran gitu kan ya. Zaman pacaran kita belum ada teknologi seperti itu kan. Nah, anggap aja sudah ada gitu. Nah, tentu tetap tidak merasa tentu tetap merasa tidak enak karena itulah makanya saya pakai ilustrasi untuk menjelaskan eksistensi korporeal itu. Nah, makanya kemarin dalam pertemuan penatua, saya sebagai penatua di gereja ada bahasan ya, namanya bahasan ya, pertanyakan, ibadah streaming itu masih perlu nggak sih? Perlu kalau untuk dalam pengertian dulu zaman COVID gitu ya. Ya karena orang ketemu aja nggak boleh, oke okay lah. Tetapi apakah sekarang perlu gitu? Kalau perlu untuk apa? Itu juga kita mesti pikir gitu kan. Perlu Pak untuk mengarsipkan, oh ya. Perlu Pak untuk mendokumentasikan. Manula yang sulit ke gereja karena kondisi. Untuk manula yang sulit ke gereja karena kondisi. Tapi kalau alasannya perlu dalam pengertian untuk eksistensi, ya tentu ya jangan gitu dong. Gitu. Dan itulah yang menjadi masalah bagi teknologi, bagi orang, bukan masalah bagi teknologi, bagi orang, karena yang bermasalah selalu orangnya, ya kan? Yang bermasalah ini kan selalu orangnya, yaitu
nominatifnya, bukan instrumentalnya. Nah, tadi saya mengatakan contoh-contoh ya, makanya kemarin Google itunya belum saya buat, Bu Seri, nanti saya buat. Saya memberikan contoh iklan tuh ya, orang sakit gigi terjadwal semua voice comment gitu kan, ya kan, yang di rumahnya serba perintah suara gitu kan, pintu buka buka gitu kan, pada akhirnya orang ini apa, ke dokter gigi, giginya dicabut gitu kan, suaranya beda, nggak bisa ngakses. Nah itu, saudara, eh, kemarin kemarin saya ke rumah sakit, mami saya ditemani mami saya. Dia juga gitu, warta gereja yang semula kertas dialihkan ke digital, ditaruh di Google Drive. Ya kalau yang muda-muda mungkin bisa, tapi yang seusia mami saya 72 tahun, cim-cim ribet nih. Pegang handphone aja nggak tahu. Artinya itulah, ya memang ada alasan lain, hemat kertas lah dan apalah. Tapi memang perlu dipahami bahwa kehidupan masyarakat yang semakin teknologis itu sebenarnya semakin ruwet. Ya, toh? Jangankan gitu, saya pernah punya pengalaman ya. Ini soal motor, lagi-lagi soal motor. Ya. Motor saya itu PCX. Ya. Motor saya itu PCX. Saya dapat tugas mengajar di salah satu kampus di daerah PIK lah. Nah, tiba-tiba itu tengah malam itu, bukan tengah malam lah, jam 10 lah. Tentu Bapak Ibu yang punya mobil tahu, dalam remote mobil itu kan ada baterai yang kayak baterai jam gepeng gitu kan. Nah itu mati, ya kan? Itu mati. Nah jam segitu cari baterai begituan di mana coba? Nah tuh kemudian mati juga, pernah mati gara-gara apa? Pengkabelan di motor itu ada yang soketnya bergeser. Nah, kalau motor karburator kan gampang, tinggal dislah gitu kan. Tahu yang ada angle-nya itu. Nah, kalau motor PCX atau motor-motor sekarang kan nggak ada angle-nya itu. Ya kan? Nah, jadilah bukan saya yang naik motor, tapi motor yang saya tuntun. Gitu. Nah, ini semakin ribet gitu kan. Itulah semakin masyarakat yang semakin teknologis gitu kan. Apalagi mau makan aja ribet itu di McD itu. Nah, mau ngomong sama orang aja selalu berhadapan dengan AI gitu kan. Nah itu. Nah, itulah yang dikritik oleh Ellul gitu kan. Bahwa kalau Heidegger mengatakan bahwa masyarakat teknologis adalah teknologi adalah berbahaya, tapi lebih lagi Ellul mengkritik bahwa masyarakat akan cenderung teknologis gitu. Masyarakat akan cenderung sebagai masyarakat yang teknologis gitu. Jadi masyarakat berteknologi tidak masalah, tapi kalau dia cenderung terus-menerus akan semakin teknologis, itu yang akan mendegradasi hubungan interpersonal manusia gitu, ya kan. Makanya saya pernah mengajak Bapak Ibu juga berpikir, kalau Bapak Ibu kerja di kantor-kantor pagi itu kan selalu fingerprint kan, finger scan itu, yang bunyinya gimana? Terima gaji gitu kan, terima kasih maksudnya, ya kan? Apakah Bapak Ibu merasa perlu untuk menjawab bersama-sama gitu? Nggak perlu kan? Jujur aja, perlu nggak Bapak Ibu merasa perlu untuk menjawab sama-sama? Nggak perlu. Karena apa?
Bapak Ibu sadar itu mesin yang tidak berpribadi, gitu kan? Tapi coba misal ada anggota kampung kita yang meninggal, gitu. Justru kita harus perlu mengatakan turut berbelasungkawa, gitu. Nah, itulah masyarakat yang semakin teknologis dan ini ada di semua bidang, ya kan? Apalagi kalau Bapak Ibu di Jakarta, gitu kan? Jakarta dulu masuk mau jalan tol aja mesti ngetap yang dulunya bayar, ya kan? Sekarang mesti pakai uang elektronik. Gitu. Udah gitu diperbarui lagi aturannya apa? Satu kartu untuk satu mobil, gitu kan? Jadi kalau Bapak Ibu kehabisan e-tol, pakai kartunya orang lain nggak bisa. Nah, habis ini apa lagi, gitu kan? Kan memang akan semakin teknologis seperti itu, gitu kan? Nah, justru disitulah kritik Elul dalam melihat kehadiran teknologi di tengah masyarakat itu semakin nyata. Nah, apalagi nanti kemarin juga saya beri penugasan ya Bapak Ibu ya, membahas kritik Karl Marx terhadap teknologi modern, yang mana dia lebih jauh melihat bahwa kalau Elul melihat secara fenomena sosiologisnya, tapi kalau Karl Marx karena dia juga merupakan sosiolog, tapi juga lebih melihat pada faktor fenomena sosioekonomisnya. Ingat kalau ada kata ekonomis itu jangan selalu dianggap duit, bukan cuma duit ya maksudnya, tapi kesejahteraan. Nah, si Marx lebih tajam mengungkit bahkan mendakwa, mempermasalahkan seolah-olah dia bertanya, teknologi ini oke, hadir, tapi siapa yang punya? Nah, karena yang punya dan yang mengoperasikan itulah pasti menjadi penguasa, gitu kan? Pasti menjadi orang-orang yang berkuasa di balik mesin. Nah, yang dalam kacamata ekonomi, kesejahteraan, nah pasti dengan dipakainya sebuah perangkat itu akan membuat ketergantungan, baik ketergantungan apa saja, ketergantungan informasi, ketergantungan akses, gitu kan. Nah coba kalau sekarang lah contohnya lah kita, ketergantungan pada teknologi apa? GPS, GPRS, Geo Positioning Stationary. Nah, contohnya sederhana, Bapak Ibu perlu angkutan, jasa angkutan Grab. Gitu. Mau tidak mau kan tergantung dengan teknologi itu, gitu kan. Coba kalau yang punya teknologi itu, ini gua lagi mutung, gua lagi ngambek, gua matiin aja semua ini. Nah, apa yang terjadi? Atau mau tidak mau, kalian gua tarikin lah langsung 1000 gitu kan. Nah, makanya ada banyolan kan. Saya semoga udah kasih tahu ya. Jadi ada mob. Nah, ini ceritanya. Ceritanya ada lelucon, ada guyonan. Di zaman era sosial media dan platform AI ini. Nah, si Facebook mengatakan, "Woi, gua yang paling banyak teman." Nah, muncullah si Instagram ngomong ke Facebook, gitu kan. Iya, tapi temanmu tuh kan tua-tua. Kalau gua Instagram, temen gua kan muda-muda.
Udah gitu kan lebih tampilannya lebih oke gitu. Nah, muncullah satu lagi, datanglah Wikipedia. Wikipedia ngomong sama mereka, kalian kan cuman situs jejaring sosial aja, nggak ada ilmunya. Gitu kan. Gua Wikipedia, jadi berantemlah mereka ini. Menunjukkan diri yang paling apa? Paling hebat gitu kan. Nah, muncullah Twitter yang sekarang platform X itu. Kalian ngomongnya, tapi ingat perkembangan dunia dan diskusi itu gua yang menguasai Twitter X gitu kan. Nah, YouTube nggak terima. YouTube muncul lagi di tengah perdebatan mereka. Kalian ini kalau nggak ada gua, kalian ini nggak tenar gitu kan. Nah, muncullah TikTok lagi. TikTok lebih ngomong, kalian gitu-gitu aja nggak asik, nggak ada joget-jogetnya. Gua ini yang paling suka joget. Gitu. Jadi setiap platform ini menunjukkan keakuannya masing-masing, keakuan teknologisnya, gitu kan. Nah, Google muncul, kalian itu apapun juga kan pakai Android, gitu kan. Ingat, Android itu selalu ada akun Gmail. Jangan lupa, itu jasaku. Nah, Google. Jadi ributlah mereka ini. Tahu nggak apa yang terjadi? Akhirnya, karena di tengah ribut itu, PLN itu merasa keberisikan. Dia ngomong gini, kalian semua banyak bacot, gua matiin kalian semua, gitu. Selesai. Seperti itu. Ya karena kalau nggak ada PLN, mau pakai apa, gitu kan. Nah, jadi itu artinya bahwa itulah kondisi determinisme teknologi yang terjadi sekarang. Nah, makanya belum lagi nanti efek psikologisnya terhadap diri manusia. Makanya sekarang ada isu mental health, anxiety, kecemasan. Nah, itu berdampak gitu kan. Nah, itu ada satu saya lupa ahlinya, juga seorang kritikus terhadap teknologi yang mengkritisi teknologi, dampak sebenarnya bukan dampak teknologi ya, yaitu ketidakdewasaan manusia di dalam menggunakan teknologi mengakibatkan mentalnya terkena, gitu kan. Semua pada ngomong Dewi Sandra, gitu kan. Lah kalian ngomong Dewi Sandra, 1 rupiah pun juga nggak akan netes ke kalian. Hanya memenuhi memori otak. Padahal nggak tahu pun juga nggak apa-apa, gitu kan. Nggak relevan, gitu lah. Tapi slot memori kita beberapa bit itu sudah terkuras, gitu kan. Nah, artinya keracunan informasi. Nah, si siapa? Karl Marx lebih sadis lagi karena dia memang seorang sosiolog dan juga yang keras di dalam hal mengomentari kesejahteraan bersama dengan apa ide pemikiran utama yang berharap semua bisa pada ideal. Marx itu sebenarnya mencetuskan komunisme itu karena dia membaca kitab suci, kisah para rasul itu, bahwa semua jemaat milik bersama dan bagaimana kekuatan ekonomi itu, kekuatan masyarakat yang begitu bisa terjadi kalau nggak karena kasih. Nah, ide utamanya sebenarnya gitu. Cuma memang Marx ini di negara-negara barat kurang dihargai. Nah, makanya kalau bilang komunisme itu komunisme yang mana dulu. Nah, tapi kalau yang Marx, ide dasar utamanya itu karena dia tergerak oleh membaca kisah Rasul, jemaat mula-mula itu bagi dia kekuatan masyarakat yang benar-benar sadar gitu kan, dan terlepas dari ikatan masyarakat yang serba teknologis gitu kan.
Makanya sampai mampu mengatakan bahwa sebagai keluarga, tapi juga sebagai keluarga bersama, gitu kan. Nah, Marx lebih cenderung pada sisi apa? Kesejahteraannya. Bahkan dia membidik bahwa benar hadirnya teknologi itu membantu, tapi juga membuat ketergantungan, gitu kan? Karena yang menjadi masalah adalah siapa pemilik dari teknologi itu dan membuat alienasi. Alienasi itu apa? Pengkastaan, gitu. Alienasi itu adalah pengkastaan atau pemilahan, membuat kelas-kelas, ya kan? Nah, contohnya sekarang aja lah, saya 5 hari nginep di rumah sakit, gitu kan. Ya bedalah yang BPJS kelas 1 dengan yang berbayar. Kalau BPJS kelas 1, walaupun BPJS kelas 1 tempat tidurnya nggak ada tombol banyaknya itu yang buat. Nah, tapi kalau yang VVIP ada tombolnya tempat tidurnya, gitu kan. Nah itu kan masalah teknologi juga, kesejahteraan teknologi, kesejahteraan yang ada hubungannya dengan teknologi, gitu kan. Nggak tahu nanti di surga kira-kira Bapak Ibu ada kelas-kelasnya nggak kayak BPJS kelas 1, kelas 2. Ini banyolan aja ya Bapak Ibu ya. Ya semoga. Nah, itulah yang dibidik oleh Marx. Ya, jangankan gitu Bapak Ibu. Urusan sakit ini aja loh. Ya, urusan sakit. Itu juga sebenarnya urusan teknologi. Urusan perang itu juga urusan teknologi. Perang itu kan unjuk teknologi kan. Nah, kesehatan ini juga unjuk teknologi dalam kaitannya dengan kesejahteraan. Gitu kan. Pak, kalau obatnya ini, nah itu kan teknologi. Obat itu kan juga cara, itu teknologi. Jangan cuma dilihat secara medis saja, itu kan teknologi di dalam membuat orang menjadi pulih gitu kan. Nah, itulah yang dibidik oleh para kritikus teknologi ini dalam kaitannya dengan kesejahteraan dan keadilan sosial, gitu kan. Oh, kalau ya laki-laki mungkin nggak punya duit, pemeriksaannya sampai di sini, gitu. Tapi kalau punya duit, jangan kan gitulah. Saya mempunyai pengalaman ya paling enggak kami sudah dikaruniai anak 2 gitu kan. Itu selalu ditanya, ini USG-nya mau apa gitu kan. Mau gambar saja atau video, ini kan masalah teknologi itu. Ya kan? Tentu Bapak Ibu-ibu yang sudah senior lebih dari saya juga ngalami. Tidak tahu kalau Britania belum ngalami, nanti ngalami. Ini USG-nya mau 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi atau apa? Lagi-lagi masalah teknologi. Ya. Jadi memang teknologi ini menciptakan kelas. Di bidang apapun itu adalah teknologi. Bidang keamanan, bidang perang, itu kan unjuk teknologi. Ya, kita melihat perkembangan dunia kemarin Israel diserang sama Iran, gitu kan. Beberapa Iron Dome jebol, itu kan sebenarnya unjuk teknologi, gitu. Makanya pengetahuan itu di sisi lain memang menguasai. Pengetahuan itu di sisi lain memang menguasai sesamanya. Nah, termasuk di dalam, apalagi kalau teknologi itu kan sebenarnya pengetahuan yang diterapkan kan, untuk dalam rangka bercara itu. Terus Bapak Ibu bertanya, Pak, kalau gitu gimana? Gitu kan. Nah, ya nggak gimana-mana, terima saja. Gitu kan. Ya, kalau masih BPJS ya tahu diri lah. Jangan berharap seperti orang bisa beli asuransi yang
Nah, duduk di toilet kamar mandi aja, di kamar mandi rumah sakit, toilet rumah sakit aja ada ruangnya, ada toilet sendiri dengan penuh tombol segala fungsi gitu kan. Dan yang BPJS biasa mesti pakai pispot gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, itu lagi-lagi masalah teknologi, Bapak Ibu. Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita menghubungkan antara teknologi dengan teologi ini gitu. Nah, justru disitulah lagi-lagi permasalahannya adalah pada dasen atau manusia itu sendiri. Ya memang teknologi dibangun tidak juga mudah dan murah. Melalui penelitian makanya teknologi itu mahal. Tetapi ingat bahwa ketika sebuah teknologi sudah menjadi sebuah penguasaan gitu kan. Nah, itulah yang bagi Marx titik akhirnya muaranya adalah kapitalisme gitu loh. Jadi orang-orang yang memiliki modal dan menggunakan teknologi berlindung di balik teknologi, dia menggunakan teknologi dan berlindung di balik teknologi untuk menguasai sesamanya. Nah, itu yang menjadi kritik bagi Marx. Ya. Kemarin saya sudah singgung juga kan. Coba semua produsen handphone, baik itu Huawei, baik itu iPhone, baik itu Samsung, diseragamin aja lah colokan ini. Bentuk colokan nggak ada yang kepeng, nggak ada yang bulat, nggak ada yang segitiga. Bisa nggak? Ya bisa toh. Cuma kenapa kok dibuat model-model kayak gitu? Ya supaya ganti dan urusannya kan ekonomis lagi gitu. Pak, ini yang mau dimaksud Bapak teknologi tidak netral ya Pak? Salah satunya, Salah satunya. salah satunya. Coba kita pikir secara kritis. Colokan itu kalau mau dibuat seragam itu, kalau manusianya mau dan pembuat teknologinya mau, bisa nggak? Kalau sepakat bisa Pak. Ah, iya, bisa kan? Tapi kenapa kok dikasih beda-beda gitu? Jangankan gitu, satu model pabrik yang namanya Samsung saja membuat apa tab dengan handphone saja beda. Nah, nanti kita akan lebih lanjut melihat Marx, karena Marx bidikannya adalah sangat keras dan tajam, apalagi menyinggungkannya dengan ekonomi. Dan ditambah dengan ada ideologi yang dibangun untuk mempertahankan alienasi itu. Gitu. Jadi untuk mempertahankan kelas itu selalu ada yang dibangun. Nah, itulah sebenarnya persoalan mendasar manusia secara teologisnya. Gitu. Jadi bentuk dari Homo homini lupus pada zaman modern, manusia merupakan serigala bagi sesamanya, tentu tidak seperti pada binatang di hutan yang gebuk-gebukan, tetapi lebih soft, namun juga tidak kalah kecilnya dengan menggunakan yang disebut teknologi. Teknologi itu kan sebenarnya aplikasi dari atau penerapan dari ilmu pengetahuan. Nah, terus Bapak Ibu dengan kuliah seperti ini, Bapak Ibu menjadi pesimis gitu kan, Pak terus gimana? Sekali lagi saya jawab, enggak gimana-gimana, itulah dunia yang kita hadapi. Makanya Michael Jackson itu, ya kita tahulah Michael Jackson ya, dengan itu tokoh-tokoh yang ya memang nyentrik, sering dikatakan orang tidak percaya Tuhan. Namun sebenarnya mereka ini adalah humanis gitu loh. Orang-orang yang memikirkan nasib hidup manusia yang mana manusia ini ribut terus gitu.
heal the world gitu kan, make it better place gitu kan. Nah itu kan sebenarnya masalahnya di manusianya. Sering kali ditafsirkan imagine no religion gitu kan, sebenarnya itu gara-gara pengamatannya bahwa manusia dengan adanya agama ini juga tidak menjadi baik kok gitu. Nah tentunya harus dipahami secara proporsional seperti itu gitu. Nah disinilah tantangan teologi nantinya terhadap teknologi. Jadi bukan sekedar kesetaraan ilmu atau kesetaraan filosofis di dalam fase ketiga ada, yaitu mengadanya, tetapi juga merupakan sebuah paradoks, suatu hal yang menyatu tetapi berlawanan, seperti tongkat itu ya, tahu tongkat ya? Tongkat kalau dilihat dua ujungnya memang tidak pernah menyatu, tapi ini satu gitu. Nah, ini antara teknologi dengan teologi. Lagi-lagi masalahnya bukan di instrumennya, masalahnya bukan di equipmentnya atau perangkatnya, tapi adalah masalahnya pada manusia itu tadi. Jadi pada akhirnya, tadi saya belum selesai ya. Kalau teknologi itu adalah kegiatan manusia di dalam berbicara dengan sesamanya maupun dengan benda di sekelilingnya, kalau teologi itu juga merupakan pada ada yang ketiga, yaitu cara mengada. Tetapi bukan cara mengada dalam arti dia mengada dengan, tetapi mengada untuk dirinya sendiri dalam pengertian karena dia perlu ideologis. Manusia itu untuk dia mengada, ingat ya, mengada fase ketiga. Ada, sane, berada, in the world sane, dan mengada, Widasen atau Mitsen. Nah, dia juga perlu reason. Disitulah teologi. Disitulah cara mengada. Cara mengada yang lebih untuk mencari reason. Kenapa dia harus tetap berada? Kecuali manusia itu sudah mengakhiri dirinya untuk membunuh dirinya sendiri. Tetapi kalau kita malam ini tidur dan besok kita bangun, Bapak Ibu yakinlah dan percaya Bapak Ibu pasti memerlukan reason untuk menjawab kenapa saya harus berada, ya bangun, harus tetap mengada. Reasonnya apa? Nah, disitulah sebenarnya domain teologi yang merupakan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan dengan teknologi, cara mengadanya, how-nya. Kalau teknologi itu adalah how-nya, tetapi kalau teologi itu why-nya. Sekali lagi, kalau teologi itu adalah mengapanya, makanya rumusan teologisnya bukan engkau yang memilih aku yang memilih engkau. Nah, di situ filsafat memang bukan ranahnya, dan filsafat memang tidak boleh dikatakan tidak berani sampai pada level itu, gitu kan. Itu ranah teologis, gitu. Makanya ranah teologis berani sampai mengatakan aku mengetahui rancanganku bukan rancangan kecelakaan tapi rancangan damai sejahtera, gitu kan, bahwa kita ini diciptakan dengan sebuah tujuan. Nah, itu dalil-dalil teologis. Nah, itulah yang akan membuat manusia untuk membuat diri, maksudnya itulah
cara manusia di dalam mengada untuk menjawab mengapa dia harus mengada. Tapi kalau soal teknologinya, itu untuk menjawab pertanyaannya sendiri, bagaimana cara saya mengada. Jelas ya? Jadi ada point of contact gitu. Titik temu antara teologi dengan teknologi. Yang semuanya adalah titik temunya satu, pada dasennya itu sendiri. Pada manusianya, yang mana manusianya punya 3 mode ada. Nah, baik teknologi maupun teologi ada yang ketiga, yaitu mengadanya. Kalau teknologi mengadanya untuk menjawab pertanyaan bagaimana mengada, kalau teologinya untuk menjawab mengapa mengada. Yang mana ketika menjawab pertanyaan mengapa mengada, dia harus balik ke duanya, yaitu menyadari bahwa dia berada, gitu kan. Nggak bisa memungkiri bahwa dia fase 1, bahwa dia ada. Nah, nggak bisa memungkiri bahwa nanti 1 jam lagi aku harus tetap mengada. Nah, itu alasannya apa? Kenapa? Nah, disitulah teologi berperan. Tetapi kalau ditanya, dia bertanya, oke, 2 jam lagi saya tetap harus mengada. Bagaimana? Nah, itu teknologi. Nah, titik temunya sebenarnya di sini. Jadi, kalau kita lihat, perhatikan, inilah pergumulan manusia dengan dirinya sendiri. Oleh karena dia ada, berada, dan harus berada, makanya dia mengada. Ini saya harap nggak nggak membuat mumet ya. Pak, ini masuk-masuk habis lebaran bahasan gini lagi, ini udah malam-malam juga. Nah, percakapan ini memang asik karena akan mendasari kita dalam semua aspek kehidupan di dalam pada akhirnya nanti adalah aletheia itu tadi. Bagaimana kita mengharmonikan antara aletheia pada sisi teknologis dengan aletheia dari sisi teologisnya yang kita pahami sebagai Tuhan mempunyai maksud, Tuhan mempunyai nilai, Tuhan mempunyai begini dan begitu kita. Oleh sebab itu, makanya di dalam kita berperilaku, bercara, nah ini berarti teknologisnya kita harus, misal keadilan sosial bagi sesama, gitu kan. Nah, seperti itu. Berteknologi dalam rangka, ya bahasa teologinya adalah mengerjakan pekerjaan Tuhan, seperti itu. Ya, sampai sini saya buka ruang pertanyaan, bukan ruang kesaksian. Boleh, tapi ruang kesaksian juga boleh sih. Silakan kalau ada yang mau bersaksi atau bertanya atau menanggapi, silakan. Karena ini mata kuliahnya memang mata kuliah berdiskusi ya. Seperti Pak, izin Pak. Ya. Ya, jadi gini Pak, jadi tadi Bapak bilang teknologi tidak ramah untuk Tidak netral. Tidak netral ya Pak. Ya, seperti itu bukan saya yang bilang, itu Heidegger yang bilang. Ya oke Pak. Jadi seperti kita pengalaman zaman dulu, kalau makan di warteg kan tinggal tunjuk aja ya Pak di kaca ya. Touchscreen. Touchscreen. Ya, touchscreen itu awalnya dari warteg itu. Lebih simpel dan lebih mudah gitu Pak. Sekarang justru touchscreen-nya entah di handphone atau di mana gitu. Dan lebih susah lagi Pak. Ya. Nah, tadi saya lihat ada humanisme, bahwa bicara mengenai humanisme dengan, nah saya lihat itu kalau teknologi di tangan humanisme dan komunisme dan sosialisme kayaknya lebih ini ya Pak. Karena kalau kapitalisme cenderung mereka lebih banyak kepada pemilik modal, tadi Bapak bilang ya. Jadi nggak rata. Artinya produk makin mahal ya makin familiar, seperti Bapak bilang tadi, dorong motor gitu ya kan. Kalau yang untuk rata-rata yang modal kecil ya, tetapi kalau modal besar kan mungkin mereka dengan tinggal telepon dia bisa, teknologinya artinya bisa dia panggil derek atau apa gitu kan. Itu salah satunya.
Tapi, nah menariknya Pak, kalau teknologi di tangan humanisme, sosialisme, itu kan mereka gimana ya Pak? Mereka jadi, apakah teknologi itu jadi lebih apa ya? Lebih merata, satu untuk semua, sampai Bapak bilang kalau mau ya handphone Android semua, standarnya gini. Atau kita lihat ya di Korut Pak, di Korea Utara mungkin standar semua kali ya, nggak boleh ada yang lebih kecuali pimpinannya kali ya. Itu jadi mereka lebih merata. Jadi teknologi di mata di negara yang kapitalis dan teknologi yang di mata apa di negara yang sosialis atau bukan sosialis. Iya, sosialis sebenarnya. Ya, sosialis dan komunis itu jauh lebih familiar di sosialis dan komunis dong Pak. Iya pasti, makanya kita lihat sekarang antara timur dengan barat, terutama Cina Rusia dengan Eropa Amerika, itu pahamnya terhadap teknologi beda itu. Coba kita lihat misal Cina ya, bukan karena saya keturunan Cina, enggak. Cina itu coba lihat 30 tahun yang lalu kayak apa. Nah, kemudian makanya dari awal, makanya Bapak cari aja di Google, tuh internet in the world. Jadi di dunia ini ada dua yang disebut dua internet, yaitu internet global dengan internetnya Cina. Jadi semua akses komunikasi yang ada di Cina, data, informasi lah istilahnya, itu tidak bisa keluar dan masuk ke internet global. Nah, termasuk misal pengguna yang kemarin ramai soal chip gitu, ya kan? Nah, disitulah kita akan melihat bahwa apa yang Bapak katakan tadi itu benar, bahwa pada akhirnya karena ini adalah manusia, teknologi pada di tangan isme, yaitu kapitalisme, imperialisme, dengan di tangan sosialisme dan komunisme pasti berbeda. Nah, justru kalau tadi Bapak lihat, ini ada Pak Robert nih yang gangguin ini. Ini kapitalisme ini. Pulang. Nggak usah ganggu, Bert. Nah, kalau kita lihat, kenapa teknologi pada sosialisme, ya komunisme, itu yang dikritik habis oleh Marx gitu. Makanya sebenarnya Marx itu dibenci oleh Barat, ya kan? Marx itu dibenci oleh Barat, walaupun Marx itu di dunia Barat, tapi dia menjungkir balikkan paham soal kapitalisme itu, gitu loh. Yang mana pada akhirnya orang bersembunyi di balik teknologi itu untuk menguasai sesamanya. Nah, itulah yang dibaca oleh negara timur, itu kan. Makanya kalau kita lihat pahamnya seperti Tiongkok, Taiwan, Rusia, itu kan komunisme yang ya menjelma dengan sosialisme, kemudian yang kemudian, nah tentu beda di dalam teknologinya. Kira-kira begitu Pak. Kalau mau masih menanggapi boleh. Tadi Pak siapa? Pak Rudi, silakan Pak. Iya Pak, ya. Jadi kalau ya betul Pak. Jadi kalau menurut saya sih makin, tapi kembali ke Cina tadi Pak. Makin maju suatu negara bukannya menjadi kapitalis ya Pak. Walaupun dia berdasarkan komunisme gitu Pak. Ya nanti kita itu sebenarnya kalau udah kayak gitu bahasanya pada sistem pemerintahannya. Tapi bolehlah kita singgung. Tapi memang baik dari sisi penggunaannya, kemudian pemerataannya, dan juga memang akan beda. Contohnya misal teknologi Rusia itu. Kita nggak usah lihat Cina. Lihat Rusia contohnya. Nah itu juga berbeda gitu. Nah itulah. Nah kalau kita lihat sebenarnya peta dunia ini kan sejak Perang Dunia II itu kan perang dingin antara kapitalisme
dengan komunisme, sosialisme, ya, yang seperti itu hingga membuat dua kutub, blok barat dan blok timur itu kan. Nah itu sebenarnya soal paham. Ini soalnya sebenarnya kalau di dalam ilmu ini soal budaya, gitu. Budaya. Makanya ingat pidato Xi Jinping kemarin. Ingat omongan Rusia kemarin. Kami negara Rusia tidak berminat untuk menyerang negara-negara NATO. Xi Jinping kan juga bilang dalam pidato di Imlek setelah Imlek dia mengatakan kami tidak akan kami negara besar, apalagi kayak Rusia dan Cina negara besar, tidak berminat untuk menjajah negara dan kami tidak akan. Bahkan dia mengatakan, tetapi kalau ada kekuatan eksternal yang melawan kami, mereka akan berhadapan dengan 1,4 miliar Cina dan kepalanya akan dibenturkan di tembok. Itu kan sampai ngomong gitu. Ya, itu nanti menjadi percakapan sendirilah. Karena ini memang tidak ada, harus dikaitkan dengan geopolitik juga ya. Seperti itu. Rusia kan juga mengatakan, kami tidak ada keinginan untuk menyerang, apalagi menguasai negara NATO. Tapi ingat, dalam hukum perang, Bapak Ibu bisa lihat di Jenewa, dokumen aturan perang Jenewa itu kan. Perang itu kan ada aturannya. Ketika sebuah yang dibenci, kalau Bapak Ibu lihat penjelasannya Koni dan boleh dicek, itu Putin ngamuk kan sejak tahun 2014 loh. Dia udah wanti-wanti. NATO itu di sana aja lah di barat, nggak usah geser kekuatanmu ke timur. Nah, yang jadi permasalahan kan semakin ke timur dia, ngamuknya kan semakin itu. Nah, disitulah makanya tadi saya katakan memang tidak bisa percakapan ini dipisahkan dengan geopolitik. Nah, tapi memang ya ini saya bukan propaganda corong ya, tapi kita bisa belajar lah dan kita bisa menilai sendiri. Negara-negara penjajah ini kan negara-negara barat kan. Ayo. Iya kan, dari dulu kan, terutama Inggris, Amerika, gitu kan. Ini jadi ngomong geopolitik. Tapi mentalnya itu memang tercermin di dalam penguasaan gitu kan. Makanya ada semboyan, bukan semboyan, ada percakapan yang umum lah istilahnya. Yang jadi bosnya itu selalu Inggris. Mitranya adalah Jerman dan Belanda. Tukang gebuknya, eksekutornya pasti Amerika. Nah, lihatnya kalau perang. Gitu. Makanya itulah yang dibidik oleh Timur, yaitu Rusia. Ya kan? Nah, Inggris itu bosnya selalu. Apalagi dengan Commonwealth-nya itu yang ada di mana-mana. Nah, eksekutornya adalah Amerika. Nah, ini kan sebenarnya berkaitan dengan pendidikan. Makanya saya di gereja juga ngomong, ingat ya, setuju tidak setuju, Anda mau terima dan tidak terima, polarisasi pendidikan Barat dan Timur itu ada, gitu. Contoh, saya sebagai orang keturunan Cina, yang dikatakan Jackie Chan itu benar, gitu ya. Keturunan Tionghoa atau kita lah yang keturunan Timur. Nah, masih ada penghormatan sama orang tua lah, istilahnya orang kalau udah setelah menikah gitu ya, memang keluar dari rumah, tapi enggak berarti terus lepas dari orang tua, maksudnya mengabaikan orang tua. Nah, kalau di Barat ini kan seolah-olah tradisi itu tuh udah enggak gitu loh, ya kan? Apalagi dengan hak asasi manusianya. Makanya saya belum cek ya, cuma saya lihat di berita Xi Jinping kan lagi ngamuk, nggak ada itu cowok-cowok yang feminin tampil di TV lagi, dia buat aturan itu, ya kan? Kayak Rusia nggak ada itu LGBT itu. Nah,
itu memang beda. Jadi ini memang culture pada akhirnya. Nah, nanti kita akan melihat bahwa ada pakar teknologi yang melihat dari sisi budayanya. Cuma kan dari kemarin kan kita masih berkutat di ontologis, sosial, fenomenologi sosial, kita masih berkutat di sisi ekonomi yaitu Karl Marx, dan nanti kita akan melanjutkan. Kira-kira seperti itu, Pak Ron. Ya, mungkin tadi ada yang angkat tangan. Siapa? Saya Pak Shalom, Pak Andreas. Pak, saya mau tanya Pak, untuk Karl Marx ini ternyata dia mendasarkan pandangannya kan tadi Bapak bilang dari Kisah Para Rasul 2 gitu. Ya, awalnya. Iya. Dia kagum atas itu. Iya. Tapi berhubung dengan masalah komunisme itu Pak, apakah Karl Marx juga mendasarkan pandangannya ini berdasarkan dari Plato gitu Pak? Oh iya. Ya. Dia ya. Benar. Kemudian apa Karl Marx ini ada yang salah dalam pandangannya gitu Pak ya, karena dia cuman mengutip salah satu ayat dalam Alkitab saja tapi tidak memandang dari keseluruhan Alkitab, dan saya melihat dari riwayat hidupnya gitu bahwa anak-anaknya ada yang mati sampai mati karena kemiskinan gitu. Apakah itu akibat dari pandangannya yang begitu keras gitu Pak? Nah, mohon penjelasannya dari Pak Andreas. Terima kasih. Ya, ini Ibu kelihatannya tertarik dengan Karl Marx ya, nanti boleh dibaca Das Kapitalis itu ya. Itu udah ada terjemahnya. Nah, terutama bagian yang kesejahteraan, alienasi dan ideologi yang melanggengkan alienasi itu. Nah, itu memang seperti itu. Makanya kalau di dunia, makanya Bapak Ibu lihat ya, kenapa kapitalisme Barat itu anti dengan komunisme? Karena kapitalisme Barat itu selalu melihat dan tidak mau, pokoknya dia harus ada yang kapital, harus ada yang atas. Sedangkan dunia Timur ini pemikirannya adalah supaya kebersamaan, kesejahteraan bersama yang dalam pengertian komunis. Tapi ingat ya, komunis yang mana dulu? Hati-hati. Komunis yang dimaksud ini komunis yang secara umum, yang pemikiran awal dari Karl Marx, bukan yang Lenin ya. Karena harus kita tahu bahwa komunisme itu juga perkembangan ideologinya itu bervarian dan ada yang memang berbahaya. Tetapi kalau kita lihat, Karl Marx ini sampai mengatakan agama itu candu bagi masyarakat. Nah, ini kadang-kadang kan diplesetin seolah-olah agama itu kecanduan, padahal pengertian dasarnya bukan seperti itu. Dia tuh sedang mengkritik gereja pada waktu itu. Agama yang dimaksud itu agama Kristen, gereja. Nah, mengkritiknya pun bukan dalam pengertian, oh agama Kristen itu buat orang kecanduan. Enggak. Maksudnya gini, yang disebut agama itu candu itu sebenarnya koka. Biji koka. Nah, di musim dingin, orang supaya bisa bekerja harus makan koka itu. Supaya dia bisa bertahan. Nah, bagi Karl Marx, kekristenan itu seharusnya seperti koka yang bisa menahan, bahkan menggerakkan kemiskinan ketika di musim dingin. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Makanya itu sebenarnya pernyataan satir gitu loh. Agama atau kekristenan itu candu. Das opium gitu kan. Yang seharusnya bisa menggerakkan, tapi pada kenyataannya tidak. Karena apa? Ya kekristenan itu sendirilah, gereja itu sendirilah yang membuat kapitalisme. Nah, ini autokritik sebenarnya. Cuma kan kalau kita lihat dalam literatur Barat, enggak gitu bunyinya. Ya karena mereka memang anti. Karena di dalam dunia Barat selalu mau ada yang ngetop gitu. Nah, contohnya misal konsep shalom gitu ya di Asia, contohnya kayak di Israel kuno. Coba lihat konsep datong di Cina, itu konsep shalomnya hampir sama. Kesejahteraan bersama, konsep datong itu. Nah, yang gini-gini tidak disukai oleh blok Barat. Pokoknya selalu ada yang
Nah, itu. Nah, ini sebenarnya mata kuliah apa sih? Teologi teknologi atau mata kuliah ini politik ini? Ya, kita ya, gitu Bu. Iya Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Ya. Ya, mungkin masih ada yang menanggapi, silakan. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Masih ada 25 menit, 30 menit lagi. Nah, jadi ya itulah manusia dengan cara berpikirnya yang kita sebut budaya. Nah, makanya sampai sekarang Barat itu, saya bukan jelekin Barat, secara berpikir kritisnya kita harus meniru Barat, tapi mental penjajahnya itu nggak hilang sampai sekarang. Gitu. Nah, mental penjajahnya itu nggak hilang. Gitu kan. Nah, justru disitulah saya sedikit menggoda ya kemarin dengan guru-guru sekolah minggu. Ya pada akhirnya kita harus memilih. Kita lebih prefer, dan nanti kalau kita punya anak pun, ini saya udah merasakan ya, berpikir. Tentunya Bapak Ibu yang senior lebih saya mungkin sudah mengalami. Kita set dia sebagai orang dengan pendidikan. Pendidikan ini bukan pendidikan akademis saja ya. Pemikiran orang timur atau pemikiran orang barat. Nah, gembala saya curhat ke saya sedikit mengalami, dia sedikit resah. Gitu. Karena memang cara berpikirnya yang diterapkan adalah pendidikan barat. Saya udah pernah ngomong itu, cuma dia nggak percaya. Nah, singkat cerita, dia tuh punya anak cewek, gitu kan. Anak cewek, ya semua anaknya dididik dalam pemikiran barat lah, mandiri, dan lain sebagainya. Nah, singkat kata, anak ini dengan pemikiran yang barat begitu, apa ya, ya bukan menuntut, menjadikan dirinya dalam pemikiran orang barat, pokoknya kalau aku udah cukup umur, itu aku mempunyai hak untuk menentukan diriku. Nah, gitu kan. Apa saja. Nah, termasuk di dalam memilih pasangan hidup. Nah, ini benar, ya benar, tapi ada resikonya juga. Gitu. Nah, akhirnya lah, dapatlah orang Finlandia, orang Jerman, tinggal di Finlandia. Nah, pada akhirnya ya walaupun dikatakan sepenggal-semenggal, muncullah sedikit sebuah apa ya, ya ungkapan gitu. Kalau orang dengan pemikiran timur gitu kan, seorang anak masih berpikir gitu kan, oh apa namanya, kalau aku menikah dengan orang ini dan apalagi harus stay jauh gitu, gimana dengan orang tuaku. Nah, itu pemikiran timur masih begitu. Nah, pemikiran barat udah enggak. Pokoknya aku udah dewasa secara hukum, di situ aku boleh punya hak asasi manusia yang sama, menentukan hidupku. Nah, semua dari sisi nilai baik, tapi semua dari sisi nilai mempunyai risiko. Tapi nggak bisa dipungkiri, kita ini ada pada spare atau belahan mana. Nah, itulah yang pada akhirnya menjadi sebuah pemikiran, ya kalau khotbah kadang-kadang nangis, mengingat. Nah, itu pasti akan kita alami. Gitu kan? Anak barat, anak dunia orang barat itu digebuk aja nggak boleh. Urusannya hak asasi manusia, gitu kan. Nah, zaman kita dulu, kalau nggak pakai kemucing itu kan, tahu kemucing? Kemoceng, itu loh, sulak itu loh, apa? Yang buat bersih-bersih dari bulu ayam. Nah, kalau didikan barat,
ya kan? Di sekolah anak nggak boleh dipukul, gitu kan? Kalau zaman saya dulu di sekolah dipukul, lapor emaknya tambah diajar gitu kan? Nah, ya inilah memang masalah budaya ya. Pendidikan itu sebenarnya harus dilihat dari sisi budaya, karena cara orang berpikir pendidikan itu kan sebenarnya formalisasi dari budaya di dalam hal pendidikannya. Nah, nanti memang ada sangkut pautnya dengan penggunaan teknologi dan alam berpikir yang kita sebut secara luas kosmologi bahkan teologinya itu. Seperti itu. Nah, tentu Bapak Ibu tidak usah risau gitu kan. Terus bagaimana Pak? Ya nggak bagaimana. Nah, saya pernah ditanya, loh Andreas kamu udah tahu gitu terus gimana dalam mendidik anak? Saya harus jawab, saya jujur, saya nggak bisa memungkiri diri, saya lebih memilih mendidik anak dengan tradisi orang Timur. Maksudnya belahan orang Timur, bukan orang Timur itu orang Papua, enggak. Tapi orang Timur bukan dengan orang Barat. Ya. Karena saya nggak bisa memungkiri ini, walaupun dianggap subjektif pun saya nggak akan marah, karena saya harus mengiyakan. Karena saya ada pada didikan orang itu, pada didikan itu. Nah, termasuk mengintervensi anak kayak tadi itu, gitu kan. Dan itu saya rasa nanti kalau kita tentunya mungkin Bu Francisca yang udah senior gitu kan, atau Bapak Rudi, Pak Sujadi yang lebih senior dari saya punya tak ngerti apa yang saya omongin ini gitu kan. Apalagi sebagai orang Jawa gitu kan. Ya toh, sebagai orang Batak yang punya nilai-nilai. Nah, seperti itu. Nah, contoh misal ini yang paling rawan ya, ketika anak kita sudah melirik gitu kan, nah, seperti cerita anak gembala saya tadi, kan kita bisa beri pengertian tentang keluarga, bahwa keluarga, nah itu memang nggak bisa disalahin juga gitu, karena kita orang Timur punya nilai itu, tapi nilai orang Barat, enggak, pokoknya gua mau kemana saja itu terserah aku, karena aku dulu juga begitu terhadap mama saya. Nah, value-nya udah beda. Nah, jadi saya ditanya, lalu gimana Andreas? Ini kan ceritanya ibu-ibu pasmut lah kalau di kami, pasangan muda. Ya saya tidak bisa memungkiri diri saya. Gitu aja. Kami, saya dan istri tidak bisa memungkiri diri kami bahwa kami dibesarkan dalam tradisi orang Timur. Ya nanti mendidik anak pun juga dengan tradisi orang Timur. Ini nanti Britania sebentar lagi mau merit atau udah merit Britania? Itu tahu. Belum Pak, belum. Itu. Nah, termasuk di dalam hal pembuatan dan penggunaan yang kita sebut teknologi itu beda. Beda. Nah, contohnya Jepang lah. Untuk barangnya sendiri itu dibuat jauh lebih baik daripada yang diekspor. Kalau Bapak Ibu lihat gitu ya. Teknologi Jepang gitu. Nah, seperti itu. Bagaimanapun juga budaya culture memang berbeda. Seperti itu ya. Jadi teknologi, nah perang teknologi ini juga sebenarnya perang budaya juga gitu kan. Nah, dan semakin nyata bahwa ini merupakan semuanya itu unjuk teknologi. Sebenarnya mendidik itu kan juga teknologi, cara kan. Bagaimana cara mengkondisikan manusia untuk bertahan pada depan. Tapi saya sebagai orang Timur, maksudnya orang Spare Timur, saya mengakui ya sampai sekarang mengangkat jempol lah pada keberanian-keberanian seperti Putin dan Xi Jinping yang mengatakan kayak Xi Jinping kemarin itu yang melambai cocok enggak usah masuk TV itu. Ya, dapat peraturan gitu kan.
Kemudian Putin mengatakan LGBT pokoknya enggak, gitu kan? Seperti itu. Jadi ya itulah identitas Timur. Nah, sedangkan bagi Barat dianggap sebagai kolot, ya kan? Nah, kita yang kena terpapar paham Barat juga akan mengatakan itu kolot. Nah, kenapa sih kok kita nggak bangga dengan diri kita sebagai orang Timur yang rata-rata nilainya sama, baik dalam hal lawan jenis, gitu kan. Nah, kemarin kalau saudara lihat, Paus memberikan pernyataan memberkati pasangan sesama jenis, siapa itu, pendeta yang sering muncul dari Ortodoks Syria itu, siapa, Mary atau siapa itu kan memberi pernyataan keras, gitu kan. Nah, itulah saudara-saudara dunia Barat dan dunia Timur yang lagi-lagi permasalahannya adalah manusia dengan pemikirannya, gitu kan, dengan kebiasaannya yang selanjutnya disebut budaya, culture, yang mana itu merupakan alam berpikirnya yang nanti pasti akan berpengaruh dan mempengaruhi dalam hal pendidikan dan teknologi. Ya, karena semuanya adalah tentang bagaimana berbicara. Gitu. Ya. Ya, silakan kalau ada yang ingin menanggapi. Masih ada waktu. 14-13 menit. Nah, saya harap Bapak Ibu perkuliahan kita menjadi perenungan di dalam hal menghubungkan antara aletheia dari ranah atau derajat teologisnya atau domain teologisnya dengan aletheia pada ranah teknologisnya, supaya nyambung, supaya terjadi kesinambungan, supaya datanglah, bahasa teologisnya, kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Jadi kerajaan Allah yang datang dari sorga turun ke bumi. Caranya gimana? Ya manusianya harus menghubungkan aletheia itu tadi, gitu kan. Supaya yang dimaksudkan Allah menjadi nyata, bahasa Pantekosta karismatiknya seperti itulah. Dengan cara apa? Dengan cara berperilaku yang merupakan teknologi. Seperti itu. Termasuk Bapak Ibu ketika berhadapan dengan jemaat itu berteknologi itu. Berteknologi. Yaitu sedang bercara kan. Bercara bagaimana mempersiapkan mental jemaatnya. Gitu kan. Jadi teknologi jangan dipahami sebagai kabel saja, ya enggak. Seperti itu. Nah, mungkin dalam pertemuan selanjutnya Bapak Ibu menyimpan sebuah pertanyaan, boleh nanti didiskusikan. Dan enaknya berdiskusi pada ranah ontologis adalah seperti ini. Kita bisa tahu keterkaitannya dengan bidang-bidang di mana yang bidang-bidang yang seolah-olah itu secara epistemologi terlihat berbeda, gitu kan. Karena kita udah dibekali oleh Heidegger secara ontis, gitu kan, sehingga bagian-bagian yang menjadi simpul itu kita bisa lihat dengan jelas, baik pada ranah teologisnya dan bagaimana pada ranah teknologisnya. Jadi kalau dibahasakan lebih sederhana, teologis adalah pemikirannya,
teologis adalah perilakunya, gitu kan? Teologis adalah cara menjawab mengapa mengada, teknologis menjawab pertanyaan bagaimana mengada. Karena kalau cuma teknologis doang, kehilangan teologisnya, orang akan ngawur itu. Ya kan? Berarti saya sudah pernah katakan ya, kalau manusia membalik atau timpang pada teologisnya saja, dia akan menjadi manusia yang tidak kreatif gitu kan, dan tidak memajukan. Tapi kalau manusia yang hanya teknologis saja, dia akan semakin menguasai sesamanya. Begitu. Nah, disitulah kita akan melihat bahwa apa yang menjadi pergumulan manusia, sehingga kita harus selalu menyelaraskan antara aletheia pada level teologis untuk nyambung dan harmoni dengan aletheia pada level teknologisnya, seperti yang dikatakan Heidegger itu. Sehingga paling tidak kita bisa sedikit mereduksi kekhawatiran Heidegger itu bahwa teknologi itu tidak netral gitu. Heidegger mengatakan seperti itu kan sebenarnya karena keyakinannya yang begitu mendalam. Pada dasarnya instrumental itu kan ada pada manusianya gitu kan. Nah, justru disitulah ketika aletheia pada sisi teknologis tidak digantungkan, tidak dikendalikan, tidak dicantolkan pada aletheia pada ranah teologisnya. Seperti itu. Ya, mungkin ada pengumuman, Bu Sherry? Nggak ada? Pak, mau nanya sedikit Pak, yang tadi Pak. Jadi antara teologi dan teknologi itu dipertemukan oleh aletheia itu juga gitu Pak? Ya. Tempat bertemunya adalah manusia itu sendiri, yaitu Dasein. Titik temunya, point of contact-nya adalah pada aletheia itu. Jadi kalau tidak ada aletheia itu, disitulah kekacauannya gitu Pak? Bukan tidak ada aletheia, tapi ketika aletheia pada sisi teknologis tidak menyambung pada atau tidak nyantol pada sisi teologisnya, itu menjadi liar. Atau juga sebaliknya, aletheia pada sisi teologis tidak ada kakinya yang lebih mendarat pada level teknologis, ya cuma menjadi teoritis saja. Tidak ada gunanya. Di situ sampai di sini kita bisa mengatakan bahwa teologi itu juga harus sampai pada teknologi. Karena kalau tidak, ya dia hanya di awang-awangannya sampai hanya merupakan sebuah wacana dan teoritis saja. Kira-kira begitu, Bu Francesca. Baik Pak. Ya, masih ada yang ingin mengomentari atau pengumuman, Bu Sherry? Tidak ada? Pak, mau nanya Pak. Ya. Kita kan berbicara itu teknologi itu kan konteksnya seperti tadi Pak dosen bilang, dalam kasus Dante, tangan pun menjadi bentuk dari teknologi gitu kan Pak. Instrumen. Iya, sebagai instrumen. Kalau kita tarik lebih jauh sebenarnya kan yang dimaksud bukan hanya tangan, tapi kan seluruh Mindnya justru. Seluruh dasar dari diri kita pun adalah teknologi harusnya Pak. Yang ingin saya tanya adalah apakah kalau tangan itu kan berbentuk fisik. Ya, instrumen. Teknologi itu apakah harus memang dinyatakan dalam bentuk fisik? Kalau bagaimana dengan kesadaran gitu Pak? Apakah kesadaran kita itu pun juga sebenarnya bentuk dari teknologi? Nah, kalau memang iya, berarti kan kalau dari tadi kita ngomong soal instrumen bentuk fisik, kan berarti dari zigot sebenarnya kita sudah berteknologi ya Pak ya, dari dalam kandungan.
Nah, tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah berarti kalau konteks teknologi itu dalam bentuk fisik, berarti satu-satunya saat kita tidak berteknologi adalah satu-satunya waktu di mana kita tidak sadar atau bahkan kita belum ada dan tidak ada, Pak. Itu adalah satu-satunya saat kita tidak berteknologi, Pak. Lah iya, makanya tadi kan saya bilang teknologi itu justru ada yang ketiga. Makanya yang menjadi pertanyaan saya adalah teknologi itu terbatas dalam bentuk fisik atau tidak, Pak? Apakah kesadaran bisa dibilang teknologi gitu, Pak? Iya, itulah yang dilihat oleh Heidegger, bahwa teknologi itu bukan pada level equipment peripheral, tapi instrumen saja. Justru aletheia mind itu, pemikiran itu. Itu yang disebut aletheia pada sisi teknologi kan itu. Mulai dari pemikiran sampai berwujud menjadi perilaku. Berarti nanti satu-satunya kita bisa mengklaim diri kita tidak berteknologi adalah ketika kita belum lahir dan ketika kita sudah mati, Pak. Iya. Karena memang seperti itu. Nah, ini kan kita ingat lagi, adanya harus mengada kan karena ada. Adanya harus mengada kan karena berada. Berada di mana? Berada di dalam dunia, in the Wesen. Adanya harus berada, adanya berada karena dia ada. Makanya 3 ada itu yang selalu saya tekankan. Dan ketika Pak Nicholas ngomong gitu, berarti Pak Nicholas sudah sadar. Selama ada, itu berarti berada dan harus mengada, disitulah selalu berteknologi. Sebelum, maaf, agak vulgar, sikut dan sperma orang tua Pak Nicholas belum bertemu, atau sesudah jantung Pak Nicholas berhenti, disitulah tidak lagi berteknologi. Itulah yang katanya Heidegger terlempar Geworfenheit itu dan zum Tode. Jadi nanti pada akhirnya manusia menuju kematian. Nah, tapi selama dia belum pada kematian, titik ambang kematian dan di antara status antara dia ada ini, dia berteknologi. Lah Pak Nicholas dulu, maaf ya sekali lagi vulgar, bukan dalam rangka meledek orang tua. Kita semua ini menang kok dari sekian ratus juta sel sperma ayah kita kan. Itu berteknologi kok. Gimana kita yang dalam dulu masih setengah, yaitu Y kromosom itu, menembus sel indung telur ibu kita. Kan ada caranya. Cuma kita kan nggak punya memori itu. Memorinya Bu Seri kan ketika gelap-gelap kemarin itu. Coba kalau itu bisa diceritakan dan ada memorinya. Kita semua pasti punya cerita itu. Ya toh? Nah, ini menjadi kesadaran. Selama kita berada in the Wesen, justru kesadaran kesadaran teknologis, berarti memahami bahwa teknologis itu adalah tentang cara mengada, baik mengada dengan sesama, mitdasein, maupun mengada dengan yang bukan sesama, mitsein. Nanti, ya berarti Tuhan, aku, dan Tuhan, manusia, dan ciptaan. Nah itu kan ujungnya ke situ. Yang disebut sebagai sebuah harmoni. Yang orang Cina kuno ngomongnya datong, yang orang Israel ngomongnya shalom. Gitu. Benar, Pak Juan benar. Justru Pak Juan hari ini saya senang karena mendapat pencerahan. Selama kita berada, itu kita berteknologi.
Karena di dalam berada, kita besok harus, jangankan besok, nanti harus dari mulai sekarang berpikir mengada, gitu kan. Udah Pak, nggak usah dipikir Pak, pikirin minggu ini aja Pak, nanti dilanjutin. Ya, ya, ya. Terima kasih Pak. Ya, itu Bapak Ibu ya. Jadi hari ini sampai di sini, ini waktu menunjukkan pukul 9.27, kita akhiri, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini kami dapat berkumpul kembali. Biarlah percakapan kami melalui kelas teologi dan teknologi ini memperdalam pandangan kami, dalam kami menggali kebenaran firman dan juga kebenaran yang nyata. Kami dapat menghubungkan antara aletheia pada sisi teknologi dalam rangka kami ada, berada, dan mengada, sampai pada akhirnya boleh terhubung dengan aletheia pada sisi teologis. Kami berdoa untuk kami semua, hamba-Mu berdoa untuk mahasiswa, di tengah segala semangat dan jerih lelahnya, perjuangannya, Tuhan memberikan kekuatan baru pada kami semua dalam istirahat kami malam ini. Kami mohon perlindungan Tuhan sepanjang malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke Bapak Ibu, sampai jumpa pada kuliah teknologi-teknologi Rabu depan. Ya. Ya, kita boleh keluar. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Yo.